Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widasari Ritonga akan menjelaskan tentang parasit yang penularannya melalui keong, yaitu cacing hati. Di video kali ini kita akan membahas tentang morfologi cacing hati, siklus hidup cacing hati, patologi dan gejala klinis cacing hati, dan pencegahan cacing hati. Di sini saya akan membahas tentang definisi cacing hati atau Fasciola hepatica. Cacing hati adalah sebuah kelompok polifiletik yang terdiri dari trematoda parasit dalam filum Platyhelminthes. Apa sih trematoda itu? Trematoda atau disebut juga cacing hisap adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Platyhelminthes. Jenis cacing trematoda hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Anggota-anggotanya umumnya bersifat parasit di hati berbagai mamalia, termasuk manusia. Cacing-cacing ini mampu bergerak melalui sistem peredaran darah, sehingga dapat ditemukan juga di saluran empedu, kantung empedu, dan parenkim hati. Cacing hati menyebabkan lesi patologikal sehingga menimbulkan penyakit. Siklus hidupnya cukup kompleks dan membutuhkan 2 atau 3 inang, sedangkan larvanya hidup mandiri di air. Selanjutnya, morfologi cacing hati. Cacing ini termasuk dalam kelompok cacing daun karena bentuk badannya menyerupai daun, yang berukuran 20-30 mm dikali 8-13 mm. Bersifat hermafrodit, di mana dalam satu individu memiliki 2 macam organ kelamin yang berbeda. Sistem reproduksinya ovipar, mempunyai tonjolan konus atau kepalis kon pada bagian anteriornya, memiliki batil isap mulut dan batil isap perut. Uterus pendek berkelok-kelok, testisnya bercabang banyak, letaknya di pertengahan badan, berjumlah 2 buah. Selanjutnya, siklus hidup cacing hati. Di video ini kalian akan melihat tentang siklus hidup hati. Saya akan menjelaskan beberapa sedikit tentang siklus hidup cacing hati ini. Yang pertama, telur akan keluar ke dalam alam bebas melalui fase sapi, domba, atau hewan ternak lainnya. Telur tersebut nantinya akan membentuk embrio dan akan menetas bila menemukan tempat yang basah. Selanjutnya, setelah telur menetas, ia akan menjadi larva bersilia yang selanjutnya dapat disebut dengan mirasidium. Kedua, mirasidium tadi akan masuk ke dalam tubuh dari siput air dan akan tumbuh serta menghasilkan sporokista. Sporokista tadi selanjutnya akan menghasilkan yang namanya redia. Lalu redia itu akan berpaedogenesis untuk dapat membentuk sersaria. Yang sersaria tersebut akan keluar dari dalam tubuh siput air dengan cara berenang di dalam air. Sersaria kemudian setelah melewati proses akan menjadi metaserkaria. Dan metaserkarian ini yang melekat pada rumput atau vegetasi lainnya untuk membentuk kista baru. Tanaman yang telah terkontaminasi oleh kista tersebutlah yang kemudian termakan oleh makhluk hidup. Kista tersebut di dalam rongga tubuh makhluk hidup lain akan terus bertumbuh menjadi cacing muda dan kemudian menjadi cacing dewasa. Cacing itu selanjutnya akan bermigrasi ke dalam saluran empedu pada hati atau liver inang yang baru untuk kemudian memulai daur hidupnya yang baru. Selanjutnya, cacing itu akan bertelur lagi, yang kemudian telur tersebut akan keluar dari tubuh makhluk hidup melalui sistem pencernaan manusia dan berakhir dalam bentuk kotoran atau feses. Begitulah seterusnya terjadi berulang lagi dan lagi. Selanjutnya, patologi dan gejala klinis. Ini adalah gambaran dari gejala klinis cacing hati. Terjadi sejak larva masuk ke saluran empedu sampai menjadi dewasa. Parasit ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran empedu dan penebalan dinding saluran. Selain itu dapat terjadi perubahan jaringan hati berupa radang sel hati. Pada keadaan lebih lanjut dapat timbul sirosis hati disertai asites atau edema.
Luasnya organ yang mengalami kerusakan bergantung pada jumlah cacing yang terdapat di saluran empedu dan lamanya infeksi. Gejala dari penyakit vaskoliasis biasanya pada stadium ringan tidak ditemukan gejala. Stadium progresif ditandai dengan menurunnya nafsu makan, perut terasa penuh, diare, dan pembesaran hati. Pada stadium lanjut didapatkan sindromi hipertensi portal yang terdiri dari perbesaran hati, ikterus, asites, dan sirosis hepatis. Selanjutnya, pencegahan cacing hati. Pencegahan dari infeksi cacing ini dapat dilakukan dengan tidak memakan sayuran mentah. Selain itu, dapat dilakukan upaya pemberantasan penyakit vaskoliasis pada hewan ternak dengan tetap memperhatikan kebersihan kandang dan sebaiknya karena tidak di dekat kolam atau selokan. Pengamatan terhadap keberadaan siput di sekitar kandang dan area pengembalaan ternak menjadi penting. Siput-siput di sekitar kandang sebaiknya dimusnahkan untuk memutuskan siklus hidup Vascuola hepatica. Terakhir, diagnosa laboratorium. Penegakan diagnosa infeksi cacing ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan telur cacing dari feses ternak ataupun manusia tersangka penderita. Metode pemeriksaan yang dapat dipilih diantaranya dengan cara langsung atau tak langsung menggunakan teknik konsentrasi. Sebaiknya untuk teknik konsentrasi dipilih teknik pengendapan karena morfologi telur cacing ini memiliki operkulum. Jadi kesimpulan dari cacing hati ini yaitu cacing yang menginfeksi hati sapi. Mengkonsumsi hati sapi yang terinfeksi cacing harus dihindari agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencegahan penyakit vaskoliasis dapat diperhatikan dengan menerapkan manajemen kandang dan pakan dengan baik. Selain itu, manajemen kesehatan seperti pemberian obat cacing secara rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.